Yang baru Agustus untuk kita kan identik dengan kemerdekaan kan. Berapa usia bangsa kita tahun ini? 79. Kalah sama Opung Christian. 79 tahun. Dan bulan baru, tema baru, living the supernatural life. Ini bukan mistis-mistis saudara. Kalau kita semakin mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah roh. Kita sembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan sepanjang bulan ini apa yang mau kita belajar adalah yang dikatakan ayat temanya. Apa sih yang Tuhan sediakan? Apa sih? Yang Tuhan sediakan itu akan kita pakai untuk memuliakan dia. Amin. Urapan yang baru, pewahyuan yang baru untuk Om Nino, untuk membuka bulan yang baru. Dan setiap orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kita tangkap, kita catat, kita hidupi, hidup kita jadi berkat. Amin saudara. Mari bawa syukur kita pagi hari ini. Untuk satu nama di hadapan Bapa kita, Raja kita, Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur pagi ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih itu? Kami nyatakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Bapakku. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan, kami butuhkan selalu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami nyatakan kami perlu Kau setiap waktu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri.
Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Bapa. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, You made a way when our backs were against the wall, and it looked as if it was over, and You made a way, and we're standing here only because You made a way. You move mountains, You cause walls to fall with Your power. Perform miracles. There is nothing is impossible. Nothing impossible. And we're standing here only because You made the way. When our backs were against the wall, and it looked as if it was over, You made a way, Jesus. And we're standing here only because You made a way. You move mountains, I see. You move mountains. You cause the walls to fall. With Your power, perform miracles. There is nothing is impossible. And we're standing here only because You made. You move mountains. You cause the walls to fall. With Your power, perform miracles. Amen. Nothing is impossible. Nothing is impossible. And we're standing here only because You made a way. Dengan imanmu nyatakan, You made a way. You made a way. Kau yang buka jalan Tuhan. You made a way. Don't know how, but You did it. Made a don't know how. Don't know how, but You did it. I don't know how. Don't know how, but You did it. Made a way. I don't know how, but You did it. I don't know how, but I'm grateful, grateful. Don't know how, but I'm grateful. Made a way. Don't know how, but I'm grateful. Made a way. Don't know how, but I'm grateful. Terima kasih Tuhan. You move mountains. You move
were against the wall, and it looked as if it was over. You made a way. Tuhan yang bisa buka jalan, tiada yang lain. We're standing here only because you made a way. Mazmur 67 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur, nyanyi. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Satu doa kami pagi hari ini Tuhan. Setiap orang, kami terlebih dahulu Tuhan, selalu punya takut akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau Tuhan. Kagum akan Engkau Tuhan. Kami akui seringkali kami hilang kekaguman akan Engkau Tuhan. Tapi hal kecil pun di waktu kami ke depan, kami mau lihat ada Tuhan di dalamnya. Sampai perkara-perkara besar Engkau nyatakan buat kami. Itu yang kami mau belajar pada bulan ini. Apa yang Kau sediakan buat kami sebenarnya Tuhan. Dan kami mau pakai itu. Setiap karunia-karunia itu untuk hormat kemuliaan-Mu. Sehingga setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam setiap hidup manusia di muka bumi ini. Kami sungguh percaya Tuhan. Dengan iman kami katakan, rumah Kenisa mau Engkau pakai untuk Jakarta. Rumah Kenisa mau Engkau pakai untuk Indonesia, bahkan dunia. Gak tahu gimana, gak tahu gimana Tuhan. Tapi itu iman kami. Pakai kami yang kecil ini jadi hormat kemuliaan-Mu. Kami puji-puji nama-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Keluargaku Kenisa katakan amin. Lihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Semua disediakan bagi yang mengasihi Yesus, Bagi yang mengasihi Dia. Allahku sanggup.
yang besar di dalam kita, men. Dia yang bekerja, men. Sing, oh, 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 oke Nisa. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Kini saya sepakat pagi ini nyatakan satu nama, Yesus. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku hidup yang meninggikan Tuhan saja. Kesetiaan-Mu besar di dalam. Imanku di dalam-Mu Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Karena aku punya Yesus, karena aku punya Yesus. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku,
Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan kita telah memasuki bulan Agustus. Tentunya menjadi bulan yang kita maknai sebagai kemerdekaan dari bangsa kita. Dan juga tema yang baru saat ini kita living the supernatural life. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya dipercayakan untuk memimpin doa persembahan, saya mencoba mengkaitkan pengalaman saya tentang persembahan dan juga tentang supernatural life. Pada waktu itu saya berkuliah di Batu Malang. Pada saat saya berkuliah, saya memiliki pergumulan, yaitu saya bergumul untuk sponsor buku. Karena bagi saya, seorang mahasiswa teologi harus punya banyak buku untuk pengetahuan kognitifnya supaya semakin dia bisa mengerti akan Alkitab. Singkat cerita, demi bulan saya bergumul dari semester 1 dan pada saat itu juga saya dipercayakan sebagai ketua angkatan. Dan pada saat itu ketika saya bergumul untuk suatu sponsor buku, tetapi saya juga dipercayakan sebagai ketua angkatan dan pada saat itu kami harus melakukan ujian akhir semester. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tradisi di sana ketika akan ujian akhir semester, sang ketua angkatan harus mengecek semua daftar mahasiswa yang sudah bayar SPP atau belum. Nah pada saat itu ada 3 teman saya yang belum bayar SPP. Artinya dia gak bisa ikut ujian. Kalau dia gak ikut ujian, dia gak akan naik tingkat. Dan singkat cerita, ketika saya masih bergumul untuk sponsor buku, tapi saya juga punya tabungan yang cukuplah akhirnya untuk saya berikan untuk orang tersebut. Dan Desember tahun 2017, saya memberikan berkat itu kepada orang tersebut dan akhirnya dia naik tingkat. Dan Bapak Ibu, ketika saya pulang Desember ke Kenisa dan Januari saya ke kampus, dan disitulah jawaban the supernatural life. Saya diberikan Tuhan sponsor buku, seorang keluarga yang saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah ketemu dengan orang tersebut. Tapi dia berkomitmen dari saya semester 2 sampai saya akhir selesai S1, saya diberikan sponsor buku oleh keluarga tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, benarlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka mari kita memberi dengan ketulusan kita, setiap pemberian kita ada kesediaan daripada Tuhan bagi kita. Amin. Selamat memberi, silakan memberi dalam rekening yang telah tertera dan juga di depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena keagungan-Mu, keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyediakan bagi kami. Dan inilah setiap pemberian kami Tuhan, Tuhan yang sucikan, kuruskan dan layakan. Berkati setiap pribadi yang telah memberi dan berkati, berikan hikmat bagi setiap pribadi yang mengelola. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only.
namamu selamanya Tuhan. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. So we pour out our praise. it's your breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. You are worthy, it's your breath. In our lungs, in our lives, in our hearts, Jesus. So we pour out our Oh, praise. you are mine, I'm yours. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. It's your breath. It's your breath in our lungs. Pour out We our pour praise. out our praise. We pour out our praise. It's your breath And sacrifice. in our lungs, so we pour out our praise. It's your breath, it's your breath. It's your breath In our lungs. so we pour out our praise. We pour out our praise. Your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this voice will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise.
So we pour out our praise. It's your grace. Jiwaku memuji. So we pour out our praise. It's your grace. It's your grace. It's your grace in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your grace In our love. in our lives. So we pour out our praise to you, only God. Jiwaku Amen. pun Memuji-Mu. Amen. Yes Lord. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Allah. maka jiwa kami mau terus Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau. Yes Lord, yes Lord. Benar Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami memuji nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Sungguh besar Kau Allah. Amin, 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 amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu. sungguh besar kau Amin, Allah. amin. Sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau yang terbesar dari segalanya. Sungguh besar Oh, sungguh besar Allah yang ku punya. Sungguh besar Kau. Oh, kami nyatakan dengan pasti baik. Teman-teman katakan sungguh besar Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memenuhi hasratmu dan kebaikan, dan buat masa mudamu baru, seperti pada burung Raja Wali. Bapa yang baik, terima kasih. Kami tidak akan berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Sepanjang napas Tuhan ada dalam hidup kami,
Sepanjang napas Tuhan ada di dalam paru-paru kami, kami akan terus memakai hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik dengan pujian penyembahan kami maupun dengan kehidupan kami, kelakuan kami, pikiran kami, tutur kata kami mau memuji Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk tema yang baru lagi, living the supernatural life Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bulan ini akan penuh dengan berkat Tuhan. Banyak Tuhan pengertian-pengertian yang Kau akan berikan melalui para pembicara yang Kau sudah pilih. Kami percaya Tuhan, bulan Agustus kami akan di-equip lagi dengan supernatural tools from the Lord God Himself. Terima kasih Bapa. Berbicara pada pagi hari ini, hamba siap dipakai oleh Tuhan. Jadikan hamba hanya keledai Tuhan yang Engkau tunggangi Tuhan. Engkau belokkan ke kiri, Engkau belokkan ke kanan, Engkau kedepankan, terserah Tuhan. Aku hanya melakukan apa yang Kau perintahkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap-siap diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus baik banget Bapak Ibu sekalian. Glory to God, haleluya. Ini iPad saya nih kadang-kadang suka mati sendiri, mohon maaf. Kalau udah punya cucu seperti itu Bapak sekalian. Ini udah mulai plester semua nih kiri nih. Ini punya cucu ya, jatuh sekali. Opa gak bisa marah Bapak Ibu sekalian. Cuman ketawa aja. Haleluya. Tapi tetap masih bisa dipakai. Bapak Ibu sekalian, bulan ini tema kita adalah living the supernatural life. Kemarin Josa salah baca. Josa kirim living a supernatural life. No, saya bilang, Jo, itu salah. We are not living a supernatural life. Kalau living a supernatural life, itu berarti supernaturalnya itu random Bapak Ibu sekalian. Yang ada yang bisa dilakukan oleh dunia. Supernatural itu. Tetapi kalau living the supernatural life adalah supernatural yang berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita. Itu yang mau kita bicarakan pada pagi hari ini dan selama bulan Agustus ini. The supernatural life. Living the supernatural life. Bukan living a supernatural life. Kalau living a supernatural life, Bapak Ibu sekalian, dunia bisa memberikan. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Supernatural bisa juga diberikan oleh dukun-dukun. Oh iya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat, coba aja buka-buka lihat di TV atau di YouTube. Ada orang yang berjalan di atas air. Iya kan? Aneh, nggak masuk akal, itu supernatural. But dari mana supernatural itu datangnya? Itu harus kita tanya. Ada yang bisa terbang naik ke atas, tinggi banget. Itu supernatural kan? Supernatural Bapak Ibu sekalian. Tapi dari mana? Itu yang namanya supernatural. Supernatural yang random. Yang datangnya bukan dari the provider. The miracle doers yang namanya Yesus Tuhan. Amin Bapak sekalian. Akhir-akhir ini kita tahu sekarang ya. Bahwa banyak sekarang yang kenapa kita harus betul-betul mengerti untuk hidup dalam supernatural. Kenapa kita harus mengerti untuk hidup di dalam kuasa Tuhan. Ya, mujizat Tuhan, kemampuan untuk bisa have the sixth sense. Sixth sense yang datangnya dari Tuhan, the sixth sense untuk bisa berjalan dan bisa mengalahkan dunia ini. Karena apa Bapak sekalian? Kita tahu semua pada sekarang ini kita tahu apa yang namanya AI. Tahu kan AI? AI adalah apa? Artificial Intelligence. Artificial artinya apa Bapak sekalian? Palsu, ya kan? KW, artificial artinya palsu. Dan palsu is not identical to our Christ identity. Palsu, tipu, bohong adalah bertentangan dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah.
palsu, bohong, tipu adalah tidak sepadan dengan identitas Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran dan keadilan itu sendiri. But now the world, dunia ini dipenuhi dengan AI Bapak Ibu sekalian. Sekarang aja banyak orang tertipu karena AI. Apalagi bayangin 5-10 tahun dari sekarang. Di mana AI akan begitu sempurna sehingga kita tidak bisa betul-betul membedakan mana yang asli dan mana yang KW. Mana yang asli dan mana yang palsu. Bayangin Bapak Ibu sekalian, betapa chaosnya dunia ini. Kalau tiba-tiba ada orang datang ke bank, membawa sertifikat deposit yang sejumlah 100 miliar. Dia datang ke bank dan mengatakan, Pak, saya akan menguangkan. Bank memeriksa, masukin komputer, cek data, KTP semua sama, surat dokumen sama, semuanya sama. Akhirnya bank, oke, Bapak mau ditransfer kemana? Nggak usah ke transfer, saya lagi perlu cash. Dikasihlah cash Bapak Ibu, 100 miliar, bawa koper dia, mungkin 100 koper. Begitu dia keluar Bapak Ibu sekalian, begitu dia keluar, kira-kira 1 jam lagi datang. Pak, saya mau menguangkan saya, deposito saya hari ini cair, dan saya akan cairkan berapa besarnya 100 miliar. Nama Bapak bisa, nama saya katakanlah Budi Laksono. Enggak ada enggak namanya di sini, enggak ada ya. Nama saya Budi Laksono. Atau namanya Ray Rorim Pande. 100 miliar, Bu. Mantap. Yes. Loh, kan Bapak tadi sudah ke sini. Loh, apa sih Bapak ngomong apa? Bapak kan barusan datang sini ngambil 100 miliarnya cash. Enggak, ini sertifikat saya Bapak lihat dong. KTP saya Bapak lihat dong. Muka saya Bapak lihat dong. Scan dong. Mata saya waktu itu kan di scan-nya pakai pupil apa namanya? Kelopak mata. Coba. Iya Bapak sama semua nih. Dikasih fotonya. Ini CCTV-nya. Sama semuanya. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Itu baru bentuk bagaimana time deposit sertifikat kita itu bisa dipalsukan, identitas kita bisa dilakukan, mata kita bisa dipalsukan, semua itu baru 100 miliar Bapak Ibu sekalian. Bayangin kalau yang lebih penting lagi kita dipalsukan. Nah, bayangin kalau kita tidak punya yang namanya spirit of discernment, roh yang bisa membeda-bedakan, kita akan terus masuk dalam masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah, demi masalah. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa tema ini diberikan oleh Tuhan untuk jemaat kita tepat pada waktunya. Untuk mengcounter apa yang akan terjadi di depan kita. Anak-anak Tuhan selalu diberikan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Amin. Anak-anak Tuhan selalu dikasih tahu rahasia-rahasia kerajaan Allah. This is one of the rahasia dunia sedang siapkan, tapi anak-anak Allah sudah di-equip. Sudah dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Bapak Ibu sekalian, masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Oleh karenanya, pada pagi hari ini kita akan belajar betapa kita penting sebagai anak-anak Allah. Diberikan kuasa untuk bisa menolak semua bala itu. Untuk bisa menolak semua kemungkinan penipuan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik sebagai pimpinan perusahaan mungkin Pak Daswar nanti, atau Pak Ray, atau Bapak Ibu sekalian yang memimpin perusahaan, bisa dilindungi, dijaga karena waktu kita melihat langsung Roh Kudus mengatakan, ini palsu Pak. Wow. Langsung Roh Kudus bicara, ini palsu, ini palsu, ini palsu, ini benar, ini benar. Mari Bapak sekalian kita baca 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. Betapa penting. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 12. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang.
Jadi firman Tuhan ini berbicara kepada kita yang sudah mengenal Yesus. Ya. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Kemuliaan kita. Untuk siapa? Kemuliaan kita. Untuk siapa? Untuk kemuliaan kita. Untuk perlindungan kita, untuk penjagaan kita, untuk siap-siap, Tuhan sudah nyatakan rahasia ini pada waktunya. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenal, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. 10. Karena kepada kita Allah telah apa? Menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Wow. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12, kita baca sama-sama. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. So Tuhan sudah mempersiapkan ini jauh hari, bahkan sebelum dunia diciptakan. God sebagai Allah yang omnipotent, omniscient, dan omnipresent. God yang adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu tahun 2020-an nanti akan banyak terjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Fake, penipuan, artificial. Oleh karenanya anak-anakku, aku akan perlengkapi mereka dengan kuasa. Namanya kuasa apa? Supernatural ini. Supranatural ini. Siapa mau diperlengkapi dengan kuasa supranatural dari Tuhan? Kita semua mau. Supaya kita diberikan kemampuan untuk bisa bertahan hidup di zaman modern sekarang ini. Orang bisa mengatakan zaman modern sekarang ini, tapi bukan zaman modern lagi. Tapi akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian. It's the end time dan anak-anak Tuhan harus dikasih tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Nah, kita bingung nih sebetulnya supranatural ini gimana sih? Iya kan? Tadi saya sudah kasih contoh. Pada perjanjian lama dan perjanjian baru, supranatural itu seperti waktu perkawinan di Kana. Waktu keluarga rumah tangga kehabisan anggur, Maria langsung manggil Yesus. Yesus, tolong, mereka kehabisan anggur. Nah pada saat itu, jangan sekarang ya, pada saat itu kira-kira apa yang ada di pikiran? Oh mungkin Tuhan Yesus akan kasih duit supaya tuan rumah cepat-cepat beli anggur baru. Ya kan? Oh Tuhan Yesus bisa apa? Bisa panggil temennya yang punya penyulingan anggur. Dan tolong keluarga ini. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah sesuatu yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah ada dalam hati. Yaitu apa? Merubah air jadi anggur. Karena wow. Padahal orang-orangnya hanya disuruh apa? Ikuti apa yang disuruh oleh Yesus. Dan Yesus katakan sediakan tempayan diisi air. Iya kan? Ada nggak kepikiran mereka bahwa air itu akan jadi anggur? Nggak pernah kejadian sebelumnya Bapak Ibu sekalian.
Kita gampang aja sekarang kita lihat karena apa? Karena kita sudah baca, karena kita sudah lihat, karena kita sudah dengar. Kalau kita ke Israel kita bisa pergi ke tempatnya, oh ini dia nih, di Kana anggurnya. Kita udah bisa lihat, kita udah dengar. Tapi pada saat itu orang belum pernah punya pengalaman, belum pernah lihat, belum pernah ada dalam hati mereka bahwa air bisa menjadi anggur. Amin Bapak sekalian. Itu loh hal-hal yang demikian. Bagaimana waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dirame banget orang, ribuan orang, 5.000 bahkan laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Terus Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kasih makan mereka. Murid-muridnya logika ya kan. Tuhan, warung-warung udah pada tutup nih. Tukang roti juga udah pada tutup, toko-toko udah pada tutup. Terus apa yang Tuhan minta? Kumpulkan. Ada berapa makanan? Mulai pikir, ini nggak benar ya Tuhan Yesus. Ini dia nggak lihat apa nih ribuan orang. Tapi oke, orang itu taat aja. Mereka kumpulkan. Sambil kali dikasih. Nih Tuhan, lihat nih. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Yang mau makan, yang mulutnya tuh ada 5.000 lebih. Apa yang Tuhan buat? Tuhan berdoa, memberkati, suruh mereka kumpul berkelompok-kelompok. Habis berdoa, bagi. Tempayan yang kecil mungkin isinya ada 6 potong kali, dibawa, dikasih. Setiap diambil, tumbuh lagi. Setiap diambil rotinya 2, keluar lagi 2. Diambil 10, keluar 10 lagi. Diambil 3, keluar 3 lagi. Pernah nggak itu terjadi? Nggak pernah Bapak sekalian. Nggak pernah. Pernah nggak kepikiran manusia bakal 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Karena dikatakan hanya 5.000 yang laki-laki, belum dihitung anak dan perempuan. Perjanjian lama lebih lagi. Perjanjian lama pada suatu hari Yosua, Tuhan suruh Yosua untuk bertempur melawan Yosua tentara Amori yang banyaknya seperti pasir Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan mengatakan kepada Yosua, aku menyertai engkau dan aku berikan bangsa Amori itu 5 kerajaan, 5 raja orang Amori. Kamu selesaikan mereka. Dan waktu Yosua datang, Yosua baru mau bertempur, batu-batu dari langit datang, jatuh ke atas tentara musuh itu dan mereka banyak mati. Pernah dilihat sebelumnya? Belum pernah. Pernah dirasakan sebelumnya? Belum pernah. Pernah didengar sebelumnya? Belum pernah. Bahkan ini yang lebih heran, lebih aneh, nggak masuk akal lagi. Yosua bilang, Tuhan ini belum beres nih. Tolong berhentikan dong matahari. Dan Yosua kata berhenti matahari dan bulan. Dan berhenti matahari dan bulan. Sampai Yosua menghabisi semua musuhnya. Baru matahari dan bulan itu berjalan lagi. Itu yang namanya supranatural Bapak Ibu sekalian. Itu yang namanya supranatural. Dan itu yang sekarang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Allah. Kita bisa juga mengalami dan melakukan supranatural itu. Amin. Berikan kemuliaan dulu untuk Allah kita. Saya punya kesaksian sedikit Bapak Ibu sebelum kita masuk lebih lanjut. Tahun 1999 tiba-tiba telepon saya bunyi. Kring. Saya nggak tahu nomornya siapa. Saya angkat. Halo? Oh ini dengan Pak Ponggawa, Pak Konstan Marino Ponggawa. Ya alamatnya di Jalan Patra Kuningan 7 nomor 1. Ya betul Pak, siapa nih? Ya ini dari istana.
Oh, gue pikir main-main nih ya. Karena biasa anak PL suka bercanda, yang enggak kayak gitu. Dari istana lah, Bapak jangan main-main. Pak, kami dari istana dan diminta oleh Pak Habibie untuk menghubungi Bapak. Waktu itu presidennya Habibie. Terus Pak Habibie minta untuk Bapak datang ke istana untuk mendoakan beliau. Gue pikir, ini bener apa enggak? Saya nggak tahu, bilang, Bapak nggak salah telepon saya. Enggak Pak, kami dapat nomor Bapak. Dan Bapak minta Bapak datang ke istana dan tolong bawa pendeta-pendeta, beberapa pendeta juga untuk bisa berdoa untuk Pak Habibie. Saya bilang, Pak, saya ini bukan pendeta loh. Iya, kami tahu kok, Bapak bukan pendeta. Tapi Pak Habibie pilih Bapak untuk memimpin pendeta-pendeta datang berdoa untuk Bapak di istana. Belum berhenti sampai situ Bapak sekalian. Terus saya telepon teman-teman saya yang lain, pendeta-pendeta. Pendeta Gilbert lah, pendeta IFGF siapa? Jimmy Untoro. Semua teman-teman saya telepon, oh iya benar, ayo mana. Kumpullah mereka di rumah saya satu pagi pada tanggal, kita akan ke istana. Terus Pak Jimmy Untoro bilang sama saya jelasin bahwa kita akan ke Pak Habibie ke istana dan kita akan berdoa untuk Pak Habibie. Mohon diberkati. Terus Pak Jimmy Untoro bilang sama saya, Pak Nino, saya digerakkan. Untuk apa Pak? Untuk membacakan firman Tuhan. Oh bagus, puji Tuhan, jangan lama-lama ya Pak ya. Iya Pak, pasti nggak lama ini. Tentang apa Pak? Tentang berkat Tuhan. Wah puji Tuhan itu paling bagus Pak. Paling bagus tuh Pak. Tentang berkat Tuhan kan Pak? Iya paling bagus Pak. Dari Ulangan Pak, iya Pak paling bagus. Tapi ada tapinya Pak Nino. Tuhan bilang saya juga untuk baca komplit. Maksudnya apa? Berkat dan kutuk Bapak. Saya bilang ya, loh kita datang untuk berdoa, memberkati. Kenapa jadi harus babak kutuk? Tapi saya nggak berani Bapak Ibu sekalian. Ini kan kalau emang firman Tuhan ya firman Tuhan dong ya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, coba deh baca Ulangan 28 ayat 1-7. Coba buka Ulangan 28 Jo. 1-7. Oh itu enak-enak banget tuh Ulangan 28 1-7. Haleluya. Saya bilang, Pak Jimmy udah berdoa benar. Iya saya sudah berdoa tengah malam tadi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Wah asik gak bacain kayak gini depan presiden. Dan para menteri loh, bukan presiden doang. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wah seneng banget ya. Terus Jo. Kemudian segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Wah, terus Jo, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terus diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Baca masih panjang ini Bapak Ibu sekalian. Terus saya mulai perhatiin. Berkat ini ada kira-kira ada 1-13 itu berkat Bapak Ibu sekalian. Ulangan 28 ayat 1-13 itu berkat. Kemudian saya baca lagi. Yang kutuk Bapak Ibu sekalian 14-45. Banyak banget, panjang banget. Enggak usah orang lain, saya aja asal dengar firman Tuhan, terkutuklah kamu. Coba baca, coba buka Jo. Ulangan 28 ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Terus, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, wow, mulai serem nih. Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terus, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terus, 18.
Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandungmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Kemudian Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara, bayangin huru hara. Dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha. Masih, ini baru ayat berapa nih? Ayat 20, bayangin masih sampai ayat 45. Kutuk-kutuk semua. Saya bilang, aduh, Tuhan ini benar gak nih? Ini kayaknya kurang hikmat nih Pak Jimmy nih. Nah, tapi akhirnya kita berdoa menyerahkan sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, oke Pak Jimmy, kalau emang Pak Jimmy Tuhan arahkan untuk berbaca itu, silahkan. Udah kita sampai ke istana dong Bapak Ibu sekalian. Rapi semua dibuat. Silahkan duduk paling depan. Pak Habibie depan saya bilang, aduh Pak, bentar lagi Bapak denger nih. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, saya udah gak sejahtera, saya udah serem. Tapi Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak saya, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak saya. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Mulailah berdoa dan terakhir satu lagi yang akan dibawakan oleh pembacaan firman Tuhan, dibawakan oleh Pak Jimmy Untoro. Dan dibacakanlah itu Bapak Ibu sekalian, Ulangan 28 ayat 1 sampai 45. Saya melihat Pak Habibie dari senyum, wah puji Tuhan diberkati. Pas mulai ayat 15, 16, mulai tegang mukanya. Setelah itu Bapak sekalian pulang, udah that's it, selesai. Habis nama gua di blacklist. Nggak bakal usaha semua pasti di blacklist. Selesai. Nggak tahu waktu salaman Bapak Ibu sekalian, saya dipeluk sama Pak Habibie. Pak Dino, terima kasih ya sudah mengatakan sebenarnya. Wah. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian menghalang-halangi firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Itu tahun berapa Bapak Ibu sekalian? Tahun 1999. Tahun 2001 ditelepon lagi. Tapi bukan sama Pak Habibie, sama pembantunya Gus Dur. Suruh berdoa lagi. Wah itu lebih banyak lucunya. Dan kami betul-betul karena yang diundang cuma bertiga kami. Kami berdoa untuk Gus Dur. Tahun 2018 kejadian lagi. Diundang sama SBY. Jadi jelek-jelek begini udah pernah doain 3 presiden loh Bapak sekalian. Puji nama Tuhan, haleluya, Tuhan baik Bapak sekalian. Tapi kalau kita flashback nih Bapak sekalian, flashback tahun 1977, orang yang doain 3 presiden ini 1977 nggak lulus SMA Bapak Ibu sekalian. Nggak lulus SMA Bapak Ibu sekalian. Saya hancur. Saya malu, it was the very bottom dalam kehidupan saya. Saya nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian, nggak lulus itu nggak masuk akal. Tapi Tuhan izinkan saya untuk tidak lulus. Supaya saya dibentuk. Sebab apabila engkau aku pakai nanti, engkau tidak akan sombong. Karena engkau sudah pernah ada di paling bawah ini. Gua malu banget, lagi SMA kan lagi gengsi-gengsinya nggak lulus, Bapak lihat semua yang lain lulus, gua nggak lulus sendirian, Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang belum sampai situ, Bapak Ibu sekalian. Sudah nggak lulus, tahun kedua sama mungkin Bapak Ibu sekalian pengalaman sama saya. Ingat nggak Daud Yusuf memperpanjang 6 bulan lagi? Jadi saya kelas 3, panjang banget Bapak Ibu sekalian. Dipermalukan. Malu banget. 3 kali ulang tahun saya bulan Maret ulang tahunnya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas berapa? Kelas 3. 3 tahun kelas 3. Tapi Tuhan izinkan. Saya diberikan pilihan untuk escape, Bapak, untuk keluar dari kemaluan itu, dari hal yang memalukan itu. Oh, kamu bisa beli ijazah. Asli. Kamu bisa pindah ke sini sebentar kemudian langsung lulus. Tapi saya katakan, Tuhan, koreksi saya. Kalau emang saya harus melalui ini, saya terima pengajaran ini.
pembentukan ini. Dan ternyata luar biasa. Pada tahun yang sama saya berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Saya mengalami experience untuk lahir baru. Amin, berikan kemuliaan Tuhan. Dalam kehancuran, rupanya Tuhan sedang mempersiapkan untuk ke depan. Untuk ke depan, untuk ke depan, untuk ke depan. Bapak Ibu sekalian, to experience a supernatural life, kita harus punya dasar supernatural relation with God tuh. Untuk bisa mengalami hal-hal yang supranatural, kita harus mempunyai hubungan kualitas dengan Tuhan juga yang supranatural, Bapak Ibu sekalian. Bukan yang biasa-biasa aja, bukan yang random-random aja, bukan hubungan aja. Yang mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan, aku sudah lahir baru, tapi ke gereja membaca Alkitab seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. No. Kalau kita mau punya hubungan supranatural dengan Tuhan, kalau kita mau mengalami supranatural, maka kita harus punya supranatural dengan Tuhan yang luar biasa juga. Kalau dalam dunia bisnis itu istilahnya back to back. Untuk bisa kita menjamin ke sana, kita harus dapat jaminan dulu dari yang sini. Kalau kita bisa melakukan hal demikian, kita harus dapat kepastian dulu dari yang sini. Jadi Bapak sekalian, jangan harap kita mengalami supernatural living, kalau kita baru ada masalah sedikit, kita lari dari masalah itu. Tapi justru pada saat kita dapat masalah, itulah pembentukan yang Tuhan berikan. Untuk kita dipersiapkan untuk hidup supranatural di depan. Amin Bapak sekalian. Kita mengatakan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh. Bukan oleh dirinya sendiri Bapak Ibu sekalian. Roma 8 ayat 14 mengatakan demikian. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Atau setiap anak-anak Allah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, kalau kita mendapatkan dipimpin oleh Roh itu gimana sih? Coba Kisah para Rasul 1 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini dia kuasanya ini loh. Apabila Roh Kudus turun atas kamu. Ingat waktu pertama kali tema kita bulan lalu, saya mengatakan bahwa steadfast mind itu, pikiran dan hati kita hanya bisa kita lakukan kalau hidup kita dikontrol oleh Roh Kudus. Kalau pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita betul-betul bisa steadfast mind. Tapi asal dengan kuat kuasa kita sendiri, kita nggak akan bisa yang namanya steadfast mind. Jadi Bapak sekalian, pada pagi hari ini, pada tema-tema bulan ini kita harus mengerti betapa pentingnya kita memberikan peran kepada Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kita. Before God using us outwardly, God will prepare our inner side first. Sebelum Tuhan memakai kita keluar, Tuhan akan bereskan kita dahulu. Dalamnya kita dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sekarang. Tuhan Yesus meninggal umur berapa? 33. Pelayanannya berapa tahun? 3 tahun. 30 tahunnya kemana? Persiapan untuk pelayanan. 30 tahun persiapan dan 3 tahun masuk dalam ministry. Kalau zaman orang sekarang terbalik. Cepat-cepat aja dapat PDP, PDM, PDT langsung pelayanan. Walaupun belum jelas ada panggilan apa enggak.
Tuhan Yesus aja Bapak Ibu sekalian. Dipersiapkan 30 tahun. Baru 3 tahun dia masuk dalam ministry. 10 kali lipat dari pelayanannya dia dipersiapkan dahulu dalamnya. Dikatakan Kristus Yesus adalah orang yang tidak pernah berdosa. Tapi dibuat menjadi berdosa. Untuk dosa-dosa kita. So Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus lulus. Setelah tahun ke-30 dia lulus. Tidak ada dosa satupun. The quality that Tuhan Yesus ada dengan Bapa itu membuat dia mampu masuk dalam 3 tahun pelayanannya dengan penuh signs and wonders. 30 tahun persiapannya dia dengan Bapa, ketaatan, kesetiaan, melakukan apa yang Bapa perintahkan. Baru lulus untuk masuk dalam pelayanan. Dan waktu dia masuk dalam pelayanan, powerful banget Bapak Ibu sekalian. Powerful banget, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Air menjadi anggur yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah ada dalam hati sebelumnya. Itu yang Tuhan Yesus lakukan Bapak sekalian. Tetapi sebelum dia bisa lakukan, dia dipersiapkan selama 30 tahun. Baru masuk dalam ministry. Gak heran Bapak Ibu sekalian. Udah berat, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Gak sembuh-sembuh Bapak sekalian. Gak punya kuasa kita. Because why? Tidak ada ketaatan dan kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kemarin dari Singapura, malam-malam saya nggak bisa tidur Bapak sekalian. Jam 1:30, biasa saya sering banget bangun, saya baca berita atau baca Alkitab. 1:30, jam 2. Kemudian, nah di Singapura saya lagi baca, ikutin CNN tentang berita pembunuhan pimpinan PLO. Jadi saya pengen tahu kenapa matinya, karena apa. Jadi karena itu saya kejar terus. Lagi baca-baca gitu yang kling. Ada situs porno masuk. Terus saya pikir, ini buka jangan ya. Buka jangan ya. Lihat ke kiri, udah tidur. Lihat aja sebentar kali, belum bisa tidur. Terus di sini bilang buka, yang sebelah kiri bilang jangan buka. Terus yang kiri bilang, firman Tuhan bilang apa? Isi apa dengan pikiranmu? Segala sesuatu yang benar. Saya malah sebut segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Nah, di antara itu ada nggak kira-kira yang cocok sama porno? Enggak. Oke, jangan buka. Dan saya taat Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Dan setelah saya taat, saya tutup, Roh Kudus ingatkan lagi. Buka Yakobus 2. Yakobus 2 bicara mengenai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya bisa katakan saya percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya bahwa Dia Allah saya, Dia Juru Selamat saya. Aku percaya kepada Dia. Tapi kalau perbuatan kita masih hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Perbuatan kita masih bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan. Hakikatnya apa? Mati. Karena itu Bapak, kualitas kita yuk, hubungan kita sama Tuhan tuh kita naikkan kualitas kita lebih lagi. Kalau Tuhan bilang, udah stop ya, jangan lagi suka nipu ya. Oke stop, jangan nipu lagi. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan, jangan suka nipu lagi. Jangan suka berbohong lagi, jangan suka berbohong lagi. Jangan suka nyuri lagi, jangan suka nyuri lagi. Jangan suka ngomongin orang lagi, jangan suka ngomongin orang lagi. 30 tahun Yesus dibentuk supaya menjadi orang yang taat dan setia. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Karena apa? Ketaatan dan kesetiaan Yesus.
Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita untuk hidup betul-betul menjaga kualitas hidup kita. Jangan sembarangan lagi, jangan serampangan lagi. Waktunya sekarang kita hidup dalam supranatural. Kita diberikan kuasa karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita diberikan kuasa. Apa yang kita lakukan berhasil. Apa yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Kita tumpang tangan orang sembuh. Kita usir iblis lari. Jangan waktu kita usir dalam nama Yesus, keluar iblis. Hehehe, iblis malah ketawa kebalik kita. Gak ada kuasa. Terus iblis bilang, lo ngusir gue, baru tadi malam lo lihat pornografi. Lo mau ngusir gue, baru tadi malam lo bentak-bentak istri lo. Lo mau ngusir gue, baru tadi malam malu lo marah-marahin. Baru tadi malam lo nih menyolong duit. Diketawain sama iblis Bapak Ibu sekalian. Iblis di firman Tuhan iblis dikatakan sebagai apa? Pendakwa. Tahu artinya pendakwa apa Bapak Ibu sekalian? Iblis itu punya list dari semua kesalahan kita. Tuhan Yesus waktu kita minta ampun semua list kita kosong. Tapi iblis masih punya Bapak Ibu sekalian. Sampai 67 tahun yang lalu, masih enggak ada yang lebih dari 67. 21 tahun yang lalu pun iblis tahu kesalahan-kesalahan kita. Dan dia akan katakan, lu sok melayani, ingat gak lu dulu? Lu kan pernah main serong lu. Lu pernah gak taat kan? Pernah bohongin istri lu kan? Lu kan pada tanggal sekian, pada saat itu di sini, lu kan nyolong kan duit. Bagaimana kita mau punya kuasa Bapak Ibu sekalian? Akhirnya Bapak Ibu sekalian saya mau ingatkan, kalau kita mau mengalami hidup dengan penuh kuasa yang supranatural, kita harus punya hubungan yang supranatural juga dengan Tuhan kita Allah. Kualitas hubungan kita harus yang sungguh-sungguh. Nggak bisa lagi yang kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa aja dulu yuk. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Tuhan, kami mau naik kelas lagi Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Lebih baik pada hari kemarin, lebih baik dari kemarin dulu. Dan besok kami akan lebih baik lagi. Bukan lebih baik aja Tuhan, tapi lebih baik dan benar. Aku berdoa Bapak yang baik, bila firman Tuhan yang menjadi pegangan kami semua. Kami memperhatikan kehidupan kami. Supaya kami bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena akhir-akhir ini, pada akhir zaman ini, iblis bekerja dengan luar biasa. Kalau kami tidak sungguh-sungguh luar biasa, maka kami akan tenggelam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sekarang kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Karena pada saat tubuh kami menjadi satu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus, maka tubuh kami yang tidak sempurna ini akan dibuat sempurna oleh Tuhan. Semua sakit penyakit akan digugurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik sakit penyakit jasmani maupun sakit penyakit rohani. Kami akan menjadi lebih setia lagi kepada Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam hubungan kami dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak sekalian kita boleh berdiri semua. Siapa yang belum dapat? Kira-kira boleh tunjuk tangan sebentar. Siapa yang belum dapat? Oh ini yang di bagian depan. Ada 2, di belakang semua sudah dapat? Tolong Asher dilihat, perhatikan. Sudah ya semua ya? Kita boleh keluarkan rotinya. Haleluya, Father God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Aku berdoa sewaktu kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Tubuh kami disempurnakan Bapa.
iman kami diperteguh Bapak yang baik. Dan kami akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada Engkau. Sebab firman Tuhan mengatakan, apabila Engkau mengasihi aku, Engkau akan menjadi pelaku firman-Ku. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak sekalian kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan kanan saya, sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita makannya dalam nama Yesus. Mari Bapak sekalian yang sudah siap, yuk kita angkat anggur tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Yesus. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, agung dan layak disembah. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung. Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk tubuh dan darah-Mu sebagai Tuhan perjamuan yang kami terima pada pagi hari ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih tubuh dan darah Yesus menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Membuat kami yang tidak terbatas, yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Kami siap Tuhan untuk menerima urapan baru Tuhan. Urapan yang namanya supernatural itu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah supernatural itu turun pada pagi hari ini kepada setiap kami. Yang pertama Tuhan, tugasnya untuk merubah kami dalamnya kami dulu. Dibuat menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang hidupnya taat dan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, kami akan dipakai keluar menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Oh, Tuhan baik banget, Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Bapak sekalian, nanti minggu depan kita akan ada pernikahan yang kudus antara Vivi dan Vigul. Hari Jumat nanti. Boleh berdiri Vivi dan Vigul? Mana? Ini sebelah kanan saya. Vivi dan Vigul. Mereka diberkati dalam pemberkatan nikah yang kudus. Mereka sudah dilayani baik oleh saya dan Ibu Medad maupun dengan Pak Daswar dan Ibu Magda. Dan secara tidak langsung juga sudah dilayani oleh Friska dan Ray juga dan teman-teman yang lain. Ya, jadi kita akan berdoa memberkati mereka supaya mereka dapat betul-betul dipersiapkan dalam dalam pernikahan yang kudus. Ya, hari Jumat nanti ya. Ada keluarga juga ya semua ya. Haleluya. Tuhan berkati keluarga Vivi dan keluarga Vigul yang hadir dan kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian juga ada satu lagi. Kita selama ini Olimpiade belum dapat piala Bapak Ibu sekalian. Belum dapat medali. Ini lagi ada kesempatan. Saya kemarin diingatin oleh Pak Otis, Pak Nio tolong doain dong. Kita ada satu lagi, bulu tangkis wanita ya Pak Otis ya. Yuk kita akan mendoakan. Siapa namanya? Gloria. Ya kita doa. Oh Gregoria. Gregoria, oh sorry. Gregoria. Kita doakan ya untuk Gregoria ya. Kita boleh minta sama Tuhan. Kami yakin juga yang lawan juga berdoa juga.
Jadi kita nggak usah, pokoknya kita berdoa minta Tuhan tolong kalau boleh Indonesia dapat 1 emas lah paling nggak Tuhan. Iya kan ya? Ya, Gregoria kita doain juga untuk Gregoria. Haleluya ya. Oh ya nanti dong, ada waktunya dong. Oke, sekarang lah waktunya kayaknya ya. Silakan Pak Daswar sama Ibu Magda. Wow, 27 tahun, 28 tahun. Wah, seragam, luar biasa. Oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Istri dulu, please. Whatever. You have been such a blessing. Terima kasih untuk semua ucapan dan berkat dan support. Kami tidak bisa berdiri di sini di tengah-tengah keluarga Kenisa kalau bukan karena doa-doa dan ya support dari semua orang. Saya bingung, saya nggak siap nih untuk bilang sesuatu. Tapi basically 28 tahun adalah suatu pernikahan yang ups and down ya, khususnya pada 5 tahun pertama ya. Makanya saya diizinkan oleh Bapak Pak Nino dan Bu Meda untuk menjadi counseling gitu. Kenapa? Saya tahu sekali gitu loh kenapa kami gitu ya. Karena kami benar-benar seorang pasangan yang mengalami saya rasa pergumulan-pergumulan yang dahsyat ya. Tapi seperti Pak Nino katakan, supernaturally kita bisa seperti ini. Kita bisa mencintai satu sama lain, kita bisa menjadi testify karena kami mengalami. Jadi kalau misalnya kita lagi counseling, saya cuma ketawa aja. Saya pernah di situ. Counseling lagi mengenai sesuatu yang beda lagi, misalnya mengenai keuangan, saya pernah di situ. Jadi tante apa sih pergumulannya? Ya banyak banget, saking banyaknya sampai orang kalau datang ke saya, tante saya tuh punya pergumulan seperti itu. Oh iya, Pak Dasar pernah juga seperti itu. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa segala pergumulan, segala masalah yang kami lalui, kita kira kenapa Tuhan kasih itu? Why God allow to happen in our life? Ternyata ada satu, untuk melayani Tuhan. Jadi saya cuma hanya katakan khususnya juga untuk yang mau menikah ataupun juga yang sudah menikah, agar melihat bahwa apa yang kalian alami itu bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi untuk menjadi berkat buat ada orang lain. Saya sungguh sangat berterima kasih. Saya tuh bingung sama Tuhan, why God gitu ya. Kok terus-terusan sih saya punya masalah. Dan masalahnya tuh selalu perkawinan. Masalah anak ya gak begitu banyak sebenarnya. Tapi kok perkawinan tuh aduh bertubi-tubi dia sampai bonyok gitu loh. Kita berdua apa sih yang gak kita alamin? Semuanya kita alamin. Piring pecah juga ada. Kemudian tonjok-menonjok ada. Pingsan ada. Aduh apalagi sih Tuhan, kita tuh bonyok banget. Tapi satu persatu waktu kita dipercayakan dan kita sudah, ada satu kuncinya. Waktu pergumulan itu terjadi, kalau kita menceritakan kembali pergumulan itu, dan kita masih meneteskan air mata itu, believe me, it's not solved yet. Saya bisa berjalan dengan dasar mengatakan semua itu boldly dan mengatakan no you can make it. I've been through this, aku tahu di mana. Tanpa ada rasa sedih berarti Tuhan sudah memulihkan. That is kuncinya saya tuh sama suami saya berani untuk
mengatakan dan tidak malu untuk mengatakan apa adanya yang kita alami. Ya, dulu saya pernah 10 tahun yang lalu gitu. Tapi bukannya konseling, malah saya menangisi diri saya sendiri. Jadi orangnya begini, tante nggak apa-apa. Oh, iya, saya berarti I'm not ready yet. Oleh sebab itu saya mau cuma hanya katakan dalam anniversary 28 ini, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk memberkati, untuk menyelamatkan, untuk memberikan suatu ya katakanlah hikmat ya dalam perkawinan. Karena begitu banyak yang kami alami. Jadinya yang ini tante udah alamin gak? Oh udah. Apa sih yang tante gak alamin? Gak tahu ya. Kayaknya banyak banget. Saking banyaknya gak bisa tulis. Maybe I should read. Maybe one day Tuhan saya katakan. I will write a book about it. Karena soal keuangan ada. Soal percocokan udah pasti ada. Mengenai percocokinku mengenai mother in law apa dibilangnya mertua banyak gitu ya, kemudian mengenai dengan orang tua juga banyak, anak juga ada. Jadi I'm so happy. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, only to you, thank you that we've been through that. Tetapi ada satu kata, taat dan bertobat. Karena hanya dalam pertobatan kita akan pulih daripada segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Nah mungkin pada saat ceritakan betapa Enggak, saya hanya mau katakan segala puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk kepada Tuhan. Kita sudah diberikan 28 tahun. Tapi saya mau saksikan satu hal aja, saya nggak singkat tadi istri saya sudah sampaikan bahwa di dalam keluarga saya melakukan living the supernatural gitu. Jadi keluarga itu supernatural. Laki-laki dan perempuan itu impossible disatukan. Tapi ketika Tuhan mengatakan laki-laki meninggalkan keluarganya bersama istrinya, itu saya renungin setiap tahun itu. Itu tidak mungkin karena dua orang yang berbeda gitu. Tapi Tuhan satukan. Nah ini yang saya mau saksikan bahwa keluarga itu harus dipimpin oleh Tuhan. Tidak mungkin dengan hal-hal yang lain, entah itu yang di luar, entah itu dukun atau siapapun. Saya jatuh bangun cari dukun Bapak Ibu sekalian. Itu tidak akan ada jawaban. Jawaban cuma satu yang namanya Yesus. Jadi dalam perkawinan di pengkhotbah mengatakan itu tali itu hanya bisa disatukan oleh kasih Kristus. Gak bisa ada yang lain, itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya cuma satu lagi, kayaknya Tuhan bisikin sama saya sih. Saya rasa ini sering sekali saya katakan kalau kita counseling. Marriage is supernatural, seperti Pak Daswar katakan. Karena kalau satu dengan satu ditambah satu itu dua. That's natural. Tapi kalau satu ditambah satu menjadi satu, that's supernatural. Saya mengimbau semua kita menjadi, ya kebetulan gereja kita adalah gereja keluarga. Semoga keluarga-keluarga di sini semua diberkati dan mengalami supernatural marriage. Tuhan memberkati. Thank you. Saya minta istri saya untuk maju, yuk kita berdoa memberkati pasangan yang muda ini, luar biasa. Kelihatan muda terus deh ini berdua ini. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk melihat keteladanan dalam pernikahan dari Pak Daswar dan Bu Magda. Tapi seperti yang mereka saksikan, untuk bisa menjadi teladan, mereka melalui banyak sekali lembah Tuhan. Tapi yang paling penting, mereka selalu menang bersama dengan Engkau. Bapak yang baik, itu yang menjadikan mereka boleh terus berdiri. Karena mereka tahu ada Yesus di tengah-tengah keluarga mereka. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk semua pengalaman, semua experience dalam keluarga mereka, baik itu buruk atau jelek Tuhan, atau baik, itu semua dipakai untuk masuk dalam pelayanan sekarang. Sehingga seperti apa dikatakan oleh Ibu Magda,
apapun yang dialami oleh calon-calon mereka akan menikah, Pak Daswar dan Ibu Magda sudah mengalami lebih dahulu. Dan sehingga mereka boleh melayani. Tuhan, kami baru lihat kenapa Tuhan izinkan mereka masuk dalam banyak kali lembah kekelaman. Rupanya ternyata untuk dipakai dalam pelayanan pada abad sekarang. Terima kasih Tuhan, aku terus memberkati keluarga ini. Pak Daswar dan Ibu Magda, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hubungan mereka semakin indah Bapak yang baik. Seperti anggur di Kana, semakin lama semakin indah. Saya percaya anak-anak mereka juga Tuhan berkati. Baik Diandra yang ada di Amerika maupun Maldini, Tuhan berkati akan anak-anak ini. Pakai mereka menjadi anak-anak yang menjadi keturunan ilahi, yang menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berkata, bela berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati keluarga ini. Haleluya, amin. Amin, Jinggo luar biasa. Bro. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada sore Ibu Magda siap aja setiap saat, bukan untuk mereka yang akan menikah saja, yang sudah lama menikah juga saya mau ngobrol-ngobrol. Boleh ya pada sore ya? Nanti kapan-kapan saya sama Bu Meda juga mau ngobrol-ngobrol. Haleluya, Tuhan baik. Yuk Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada pujian, penyembahan, dalam persembahan maupun dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus. Thank you God. Terima kasih untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, secara khusus kami sebagai bagian dari bangsa yang luar biasa ini Indonesia. Pada hari ini kami rindu berdoa untuk kekasih kami yang nanti 1:30 waktu Indonesia bagian Barat akan bertanding. Namanya Gregoria Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, kami rindu kalau boleh kami bawa pulang paling enggak ada medali emas Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolong berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan, berikan dia kuasa Tuhan. Supaya dia betul-betul Tuhan Yesus bertanding dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk lawannya juga Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi pada siang hari ini. Thank you God, terima kasih. Bapak yang baik, kami mau siap pulang. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yuk kita berdiri sama-sama. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, masuki minggu depan dengan supernatural power from God. Amen, Tuhan berkati. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Bapa, kami perlukan keajaiban-Mu,
dibutuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Selamat hari Minggu keluarga Kenisa. Selamat menjalani satu minggu ke depan lagi. Hidup di dalam kehidupan lebih dalam bersama Tuhan. Tuhan berkati, amin.